Ban. Fungsi ban dalam adalah untuk mempertahankan atau memelihara tekanan angin, udara di dalam ban dalam menahan berat kendaraan dan muatan. Karena itu, ketahanan atau umur ban tergantung pada kemampuan ban dalam. Ban dalam ada yang dibuat dari karet alam dan ada pula yang dibuat dari karet sintetis. Akan tetapi yang disebut terakhir jauh lebih baik dalam hal kerapatan terhadap udara dan ketahanan terhadap panas. Ban memiliki beberapa tipe, ban bias dan ban radial. Menurut konstruksi dibedakan menurut charge-nya, dan ban dapat digolongkan menjadi ban biasa dan ban radial. Yang pertama, ban bias. Charge untuk ban bias disusun dari lapisan-lapisan benang yang berbentuk sudut 30 derajat sampai 40 derajat terhadap garis tengah ban. Susunan seperti ini untuk menompang beban pada arah memanjang dan arah melintang. Akan tetapi, pada saat menerima beban vertikal, lapisan benang cenderung menggeliat seperti yang dilihatkan pada gambar di atas. Sebaliknya, pada ban radial, benang tidak menggeliat. Ban bias menghasilkan jalannya kendaraan lebih lembut, tetapi kemampuan membelok dan ketahanan ausnya kurang bila dibandingkan dengan ban radial. Yang kedua, ban radial. Carcas ban radial terdiri dari lapisan benang yang tegak lurus dengan garis tengah ban. Konstruksi seperti ini sangat fleksibel pada arah radial, tetapi kurang tahan terhadap ban memanjang ke sekeliling roda. Oleh sebab itu, ban radial dilengkapi dengan belt atau bisa disebut rigid breaker, terbuat dari benang tekstil kuat atau kawat yang dibalut karet. Susunan seperti ini membuat tread lebih rigid. Selanjutnya, ban biasa dan ban tubeless. Yang pertama, ban biasa dengan ban dalam. Ban biasa di dalamnya terdapat ban dalam untuk menampung udara yang dipompakan ke dalam ban. Katup atau pentil atau air valve yang menonjol keluar melalui lubang pada pelek menjadi satu dengan ban dalam. Ban biasa ini akan segera menjadi kempes apabila tertusuk benda tajam. Sidewall pada ban radial lebih fleksibel agar mudah terjadi deformasi. Sebagai kompensasi, maka pada ban dalam untuk ban radial dibuat lebih kuat daripada untuk ban biasa. Yang kedua, ban tubeless. Ban tubeless atau ban tanpa ban dalam tidak menggunakan ban dalam. Tekanan udara hanya ditahan oleh lapisan dalam ban, yaitu lapisan karet yang kedap suara. Karena ban tubeless tidak menggunakan ban dalam, maka pentil atau air valve langsung dipasang pada pelek. Selanjutnya, ban cadangan. Yang pertama, ban cadangan sementara, ban tipe T. Ban cadangan sementara ini bentuknya lebih kecil, tujuannya untuk menghemat tempat dalam bagasi. Penggunaannya pun hanya bersifat sementara ketika ban standarnya bocor. Ban tipe T ini adalah ban tubeless dengan charges modern bias. Diameter luarnya hampir sama dengan ban standar, tetapi lebar thread dan keseluruhannya lebih kecil, dan thread dan charges lebih tipis. Untuk mengimbangi beban dan kemampuannya, maka tekanan udaranya dibuat lebih besar, yaitu 4,2 kg per cm kubik atau 60 psi. Komponen-komponen ban. Yang pertama, ada ban dalam. Fungsi ban dalam adalah memelihara udara pada suatu tekanan yang konstan. Udara di dalam ban menahan berat kendaraan penumpang dan beban yang lain. Di samping itu, ban dalam harus mempunyai karakteristik. Yang karakteristiknya itu bentuk ban dalam, ukuran dan pentil harus dipilih sehubungan dengan jenis ban yang digunakan. Regangannya yang kecil, kebocoran udara yang minimum, mempunyai ketahanan yang kuat terhadap tusukan, tahan terhadap kehausan. Yang kedua ada valve core. Di dalam pentil ada yang namanya itu valve core, yang sangat penting karena valve core tersebut merupakan katup PE masukan udara. Ada dua valve core. Yang pertama seri 8000 dan seri 9000.
Yang ketiga ada flap. Flap harus disisipkan di antara pelek dan ban dalam maksud ban dalam agar tidak terjepit di antara flange dan bed. Rim bed atau semacam sabut karet yang dipasangkan pada pelek harus dipasang untuk mencegah kerusakan ban dalam oleh kepala ruji atau jari-jari roda. Pada saat mobil berjalan, ada kemungkinan ban dalam mendapat kerusakan atau tertusuk oleh sebab-sebab seperti pergerakan dari batu, gap di antara pelek utama dan flange-nya dari pelek jenis flat base. Seperti diketahui, pelek jenis ini terdiri dari pelek utama dan flange atau yang sering disebut ring. Gap yang terdapat di tengah pelek jenis terpisah, kepala paku keling pelek jenis drop center atau bagian tengah lebih rendah atau pelek yang berjari-jari. Yang keempat ada rim band. Rim band digunakan untuk ban mobil penumpang dengan pelek jenis drop center dan untuk ban sepeda motor dengan pelek yang berjari-jari. Tebal rim band adalah 1 mm, lebarnya 1–1,5 inci. Rim band adalah suatu sabuk karet yang menutup kepala paku keling pada dasar pelek atau kepala jari-jari. Pelek atau rim. Penggunaan pelek atau rim yang betul akan bermanfaat bagi kemampuan ban yang bersangkutan dan keamanan dalam mengendarai mobil. Menurut standar Jepang industri, pelek dibagi menjadi 6 kategori. Yang pertama ada divided type rim. Pelek jenis ini digunakan untuk mobil kecil, mesin pertanian, dan kendaraan industri. Divided type rim paling cocok untuk keperluan buka dan pasang ban secara mudah. Tempat kedudukan bed tidak datar tapi miring pada kedua sisi, menurun ke arah pusat dan membentuk apa yang dinamakan taper. Bed yang miring mencegah pergeseran dan akan menghasilkan pegangan yang kuat dari bed dan pelek. Yang kedua ada drop center rim. Pelek ini digunakan terutama untuk mobil sedan dan truk kecil. Terdiri dari satu bagian saja atau divided type terdiri dari dua bagian. Bentuk bagian yang terpisah cekung dimaksudkan untuk memudahkan pemasangan bed. Di sini juga ada taper untuk mencegah pergeseran di antara ban dan pelek. Yang ketiga ada wide drop center rim. Belakangan ini ban dengan tekanan ban angin rendah telah digunakan untuk menambah kenyamanan dalam mengendarai mobil. Ban-ban tersebut lebih lebar daripada jenis yang biasa, dan oleh karena itu memerlukan suatu wide drop center rim atau lebih lebar. Kebanyakan ban ini digunakan untuk mobil sedan dan truk kecil. Yang keempat yaitu semi drop center rim. Semi drop center rim digunakan terutama untuk ban truk kecil. Bentuk bagian tengah yang sedikit cekung memudahkan penggantian ban. Kontak antara ban dan pelek diperbesar dengan adanya taper. Hasilnya lebih baik daripada yang diberikan oleh jenis flat base biasa. Semi drop center rim terdiri dari 3 bagian untuk memudahkan penggantian ban. Cincin yang dipasang di antara flange dan pelek induk disebut dengan cincin pengunci atau lock ring. Tetapi dewasa ini, pelek dengan 2 bagian atau tanpa cincin pengunci lebih sering digunakan. Bagian yang dapat dilepas disebut cincin samping atau side ring. Yang kelima ada flat base rim. Flat base rim digunakan untuk truk dan bis. Struktur pelek rata dan kuat dan oleh karena itu dapat menahan beban yang lebih berat, seperti pada semi drop center rim. Pelepasan dari cincin samping adalah untuk pemasangan dan pelepasan ban. Pelek jenis ini sekarang dibuat lebih lebar. Tempat kedudukan bed sebelah kiri pada gambar tidak begitu jelas kelihatan, tetapi ada taper sedikit. Pada sisi di mana cincin samping berada, tidak ada taper. Jadi, di sini pasangan bed tidak begitu baik, karena itu tidak direkomendasikan pemakaian pelek jenis ini. Yang keenam ada interim rim.
Interim rim mempunyai konstruksi yang sama dengan flat base rim yang lebar atau weight base rim dan merupakan model yang telah disempurnakan dari flat base rim. Dari hasil eksperimen yang bertahun-tahun ditemukan bahwa perbandingan atau rasio yang terbaik antara lebar pelek dan ban adalah sekitar 70%. Penggunaan pelek yang lebih lebar memberikan pencegahan yang lebih baik terhadap pembangkitan panas dalam ban. Umur ban yang pendek atau dibandingkan dengan pelek yang lebih tua dengan lebar kira-kira 57% dari lebar ban. Selanjutnya, cara membaca kode ban. Yang pertama, ban bias. Contoh terdapat pada gambar di video, yang artinya 6,45 atau ditandai dengan angka 1 merupakan lebar ban dalam inci. Dan S atau yang ditandai dengan angka 2 merupakan kecepatan maksimum yang diizinkan. Dan 14 atau yang ditandai dengan nomor 3 yaitu diameter pelek dalam inci. Dan yang 40R atau yang ditandai dengan nomor 4 merupakan kapasitas maksimum membawa beban dalam satuan ply rating. Yang kedua, ban radial. Contoh terdapat pada gambar yang di video, yang artinya 195 yang ditandai dengan angka 1 itu lebar ban dalam satuan milimeter. Yang 70 yang ditandai dengan nomor 5 yaitu aspek rasio atau tinggi atau lebar ban dalam persen. Yang H ditandai dengan nomor 2 kecepatan maksimum yang diizinkan. Yang R yang ditandai dengan nomor 6 yaitu ban radial. 14 yang ditandai dengan nomor 3 yaitu diameter pelek dalam inci. Yang ketiga, sistem kode ban ISO. Yang contoh terdapat pada gambar di video, yang artinya 195 itu ditandai dengan angka 1 merupakan lebar ban dalam milimeter. Yang 70 ditandai dengan nomor 5 itu aspek rasio atau tinggi atau lebar ban dalam persen. Yang R ditandai dengan nomor 6 itu artinya ban radial. Yang 14 ditandai dengan nomor 3 diameter pelek dalam inci. Yang nomor 86 ditandai dengan nomor 7 kapasitas mengangkut beban atau load index. Yang H ditandai dengan nomor 2 kecepatan maksimum yang diizinkan.